Ini sesuai requestnya kalian, swing versus scalping, bagusan yang mana, enakan yang mana, lebih profit yang mana. Kita akan kupas tuntas semuanya di video kali ini. Hampir tiap minggu gue baca di kolom komentar ataupun di DM Instagram, banyak kalian yang nanya, Bang, kalau mau belajar trading nih, bagusan kita belajarnya scalping atau kita belajarnya swing trading. Di sini gue nggak akan bilang ke kalian mana yang lebih bagus dan mana yang lebih jelek. Karena pada dasarnya dua-duanya bagus selama bisa profit, selama bisa konsisten menghasilkan. Tapi nanti kalian akan tanya ke diri kalian sendiri, lebih cocok yang mana? Kira-kira gue lebih cocok swing atau gue lebih cocok scalping? Kalau kita ngomongin scalping, berarti kita ngomongin trading yang super jangka pendek. Biasanya time frame yang kita gunakan relatif sangat kecil. Misalkan di time frame 15 menit, 5 menit, even ada juga yang pakai sampai 1 menit. Jadi trading plan yang kita buat untuk scalping mungkin bisa selesai dalam 5 menit, 3 menit, atau even 1 menit udah kelar. Udah kena take profit atau udah kena stop loss misalkan. Jadi yang kita ambil dalam scalping itu range pergerakan yang sangat singkat, yang sangat pendek. Jadi kita nggak hold lama-lama. Itu untuk scalping ya. Lalu apa bedanya kalau misalkan kita mau melakukan swing trade? Kalau kita ngomongin swing trading, biasa holding periodnya itu akan jauh lebih panjang, lebih lama. Dan biasanya time frame yang kita gunakan juga jauh lebih besar. Bisa kita pakai 4H atau kita pakai daily misalkan, dan mungkin bisa holdnya 2 hari, 3 hari, atau even 1-2 minggu. Sekarang kita akan bahas satu persatu mengenai kelebihan dan juga kekurangannya. Mulai dari yang scalping dulu ya. Kalau kelebihan dari scalping ini adalah kita bisa tidur lebih nyenyak biasanya. Lah, apa hubungannya nih sama tidur nyenyak? Karena kalau kita ngomongin scalping ini kan trading dalam rentan waktu yang sangat singkat. Jadi posisi tersebut bisa ke close dalam waktu 5-10 menit atau paling lama 30 menit 1 jam deh. Dan biasanya jarang ada posisi yang menginap sampai besok. Yang kedua, bisa profit WD, bisa WD tiap hari. Maksudnya gimana? Misal hari ini kita udah profit $50 nih atau udah profit $30. Lalu udah cukup nih trading hari ini, udah selesai. Kita nggak mau trading lagi hari ini, kita akan lanjut besok. Otomatis ketika tradingnya udah selesai, kita bisa langsung withdraw profitnya. Kita bisa nikmatin atau kita bisa tabung atau kita bisa taruh ke porto investasi. Jadi tiap ada profit kita bisa langsung withdraw. Yang ketiga, kita nggak perlu menahan floating loss yang besar atau yang cukup panjang. Karena misalkan posisi tersebut floating loss, biasanya ya udah kena stop loss di hari yang sama. Sedangkan kalau kita ngomongin swing kan bisa berhari-hari ya, or even berminggu-minggu. Ada beberapa trader yang mungkin nggak tahan nih lihat posisi yang lagi floating loss atau even lagi floating profit nggak bisa tahan nih. Sedangkan kalau scalping biasanya akan open close di hari yang sama, di waktu yang berdekatan, dan nggak perlu hold floating lama-lama. Yang kelima, in my opinion ya, ini lebih emotionless. Maksudnya begini, misalkan kita analisa sebuah pair ya, misalkan pair A. Lalu setelah kita analisa, ini ada potensi upside yang cukup baik, ini akan arahnya ke atas nih, dan kita open posisi buy. Karena rentan waktu dan holding period pendek, otomatis posisi tersebut akan cepat ke close baik profit ataupun loss-nya. Jadi ya udah emotionless, nggak ada bias. Sedangkan kalau kita mau swing, misalkan kita hold 1-2 hari atau 1-2 minggu, ini kita lagi buy nih ya, posisi udah naik, udah floating profit, sebenarnya belum sampai target price kita, belum sampai level taking profit kita. Lalu kita melakukan analisa ulang dan kita melihat bahwa, wah ini kayaknya akan turun nih. Akhirnya kita melakukan taking profit dan kita ganti short. Ternyata harganya malah lanjut naik dan kena ke level taking profit kita. Tapi kita udah nggak ada posisi buy-nya, malah kita posisi sell dan malah jadi rugi. Bias-bias ini akan lebih sering terjadi kalau misalkan kita ngomongin holding period yang cukup panjang. Tapi kalau di scalping biasa lebih nggak ada, ataupun kalau ada jauh lebih sedikit. Karena holding periodnya pendek dan biasa posisi tersebut tertutup dalam jangka waktu yang jauh lebih cepat atau lebih pendek. Tapi itu baru soal kelebihannya. Gimana kalau soal kekurangannya? Kekurangannya yang pertama, perlu waktu dan effort yang kita keluarkan untuk kita trading. Karena kalau kita ngomongin scalping ini nggak bisa ditinggal-tinggal. Kita harus pantengin terus, kita harus lihat layar terus, monitor terus, harus liatin chart terus. Ya namanya aja scalping kan, trading jangka pendek. Jadi menurut gua kurang cocok untuk kalian yang misalkan kerja kantoran atau kalian sibuk yang nggak bisa pantau posisi, tahu-tahu kalian buka untuk scalping, tiba-tiba kalian tinggalin, balik-balik udah rugi semua atau udah margin call. Jadi scalping ini menurut gua lebih cocok untuk kalian yang memang punya waktu lebih yang bisa kalian dedikasikan untuk trading. Karena jujur makan waktu cukup banyak. Yang kedua, secara psikologis ini agak cukup berat kalau misalkan lagi rugi beruntun ataupun lagi profit beruntun. Karena bayangin kalau kita melakukan swing trade misal dalam 1 minggu ya kita cuma open posisi mungkin 2-5 kali, itu udah banyak. Tapi kalau scalping mungkin sehari bisa 3-5 kali. Masalahnya pas lagi loss beruntun dan juga profit beruntun. Contohnya kalau lagi loss beruntun akan timbul bias pengen revenge. Wah ini gue habis loss 3 kali nih ya, 3 kali beruntun. Ini trade keempat gue harus bisa balikin nih. Akhirnya mulai nggak disiplin, habis itu mulai gedein sizingnya dan lain sebagainya. Atau sebaliknya lagi profit beruntun. Wah gue kok jago banget nih, gue bisa profit terus nih. Akhirnya mulai gedein size-nya, doublein size-nya, dan ternyata ujungnya malah jadi rugi. Ini kekurangannya menurut gue, khususnya buat yang baru belajar pasti kan wah kalau profit euforia, kalau misalkan lagi rugi pengen revenge. Yang ketiga, noise ya. Jadi kalau kita lihat sebuah chart misalkan di time frame daily, habis itu kita turun ke 4H, ke 1H, semakin kecil time frame-nya biasanya semakin banyak noise. Misalkan contoh kita lihat gold atau Bitcoin lagi uptrend. Ini lagi strong uptrend nih, arahnya lagi naik ke atas nih. Kalau kita lihat di daily, wah bagus banget nih chartnya naik terus kan, rally terus. Tapi kalau kita pindah ke time frame kecil, misalkan 15 menit atau ke 5 menit, pasti akan ada penurunannya. Jadi time frame besar major trendnya memang arahnya ke atas. Tapi di time frame kecil banyak noise-nya, dan kalau kita nggak bisa melihat dan menghindari noise tersebut,
tersebut, akhirnya kita maksa lawan arah, dan lawan arah, akhirnya forward tradingnya bisa jadi jelek. Ini makanya nanti gue juga akan bahas orang-orang yang udah biasa swing pasti lebih suka swing, dan orang-orang yang udah biasa scalping pasti lebih suka scalping. Karena ini soal data, soal experience, dan soal sense yang kita lihat di chart yang memang sering kita lihat. Tentunya scalping pasti seringnya lihat time frame kecil, dan yang swing pasti seringnya lihat time frame besar. Tadi udah keberapa ya? Udah ketiga ya? Berarti sekarang keempat ya. Kekurangan yang keempat, karena kita scalping, kita melakukan trading jangka pendek, otomatis kita akan open close posisi yang cukup banyak dalam harian. Setiap kita open close posisi, biasanya ada yang namanya komisi dan juga spread. Nah, kita rugi duluan nih di komisi dan juga di spread ini. Sedangkan kalau kita melakukan swing, kita kan open posisinya bisa sampai 1 hari, 2 hari, even 1-2 minggu. Berarti kalau dalam 2 hari tersebut kita cuma open satu posisi, ya udah kita kena komisi dan spread juga cuma 1 kali. Sedangkan kalau dalam 2 hari ini kita scalping misalkan 15 posisi, berarti kita kena spread dan juga komisinya dari 15 kali trade tersebut. Kurang lebih seperti itu kalau untuk scalping. Lalu masuk yang kedua untuk swing trading. Kelebihannya apa? Menurut gue pribadi, ini akan jauh lebih cocok untuk kalian yang nggak punya banyak waktu. Misalkan kalian sibuk kerja, ya kalian sibuk jualan, bisnis, dan lain sebagainya. Kalian nggak bisa pantau market setiap saat, setiap waktu. Kalau gue ada di posisi tersebut, gue lebih prefer melakukan swing trading. Kenapa? Karena kita bisa cari setup yang menarik, kita bisa pakai buy limit atau buy stop, lalu kita bisa tinggalin gitu. Nggak perlu kita pantau setiap 5 menit atau setiap 10 menit. Holding periodnya pun cukup panjang. Belum tentu kalau kita pantau setiap 5 menit udah kena TP atau SL kita, belum tentu. Kecuali ada anomali market ya. Jadi kelebihan yang pertama adalah kita bisa tinggalin dan nggak perlu effort atau dedikasikan waktu yang khusus nih untuk trading, nggak perlu. Kelebihan yang kedua, karena holding periodnya cukup panjang, kita lebih nggak stres. Kita nggak perlu mikir hari ini harus buka posisi apa nih, hari ini harus trading apa nih. Kalau memang belum ada yang menarik, nggak usah trading juga nggak apa-apa. Kita bisa hold posisi-posisi kemarin. Lalu yang ketiga, ini bisa dilakukan juga di spot. Karena kalau kita scalping di spot market mungkin agak susah ya. Pertama jelas karena nggak ada leverage di spot market. Jadi kalau misalkan kita mau ambil cuma 0,01%, mau dengan modal berapa baru berasa. Sedangkan kalau di derivatif market masih bisa. Jadi menurut gua kalau scalping memang enak di derivatif. Tapi kalau misalkan swing ini bisa di dua-duanya. Mau di derivatif atau futures market bisa, mau di spot pun bisa. Kita mau hold misalkan 2 minggu pun nggak masalah kalau di spot. Kelebihan berikutnya di swing, kita bisa punya upside dan juga downside yang cukup jauh. Misalkan di gold, kita bisa ambil 500 pips, kita bisa ambil 700 pips, atau even 1000 pips, bisa-bisa aja kita hold 1 minggu misalkan. Kalau scalping kan paling 30 pips, 50 pips, atau maksimalnya 100 pips udah taking profit. Lalu kalau kekurangan swing apa? Satu sih menurut gue kekurangannya, yaitu harus sabar menunggu. Buat kalian yang nggak sabaran, menurut gue nggak bisa. Karena kadang-kadang apalagi di pair yang sideways ya udah dia diem aja gitu. Nunggunya cukup lama. Dan apalagi kalau misalkan di pair yang memang major trend ini sideways panjang. Menurut gue nggak cocok banget untuk kita melakukan swing. Karena kalau kita ngomongin scalping, mau dia sideways sekalipun, kita tetap bisa trading, kita tetap bisa take talk. Kalau swing kan kita perlu satu swing ke atas untuk sampai taking profit. Kalau pair tersebut major trend yang memang masih sideways, mungkin bisa 1 bulan atau 2 bulan nggak kena taking profit kita. Jadi pilihan pairnya mungkin jadi lebih terbatas karena kita harus melihat memang pair yang nggak sideways, yang memang trennya jelas uptrend atau downtrend. Sedangkan balik lagi kalau misalkan scalping bisa take talk. Selanjutnya kekurangannya yaitu mengalami loss yang lumayan dalam atau drawdown yang lumayan dalam. Bayangin ya, ternyata kita udah nunggu 3 hari, 5 hari, ternyata trading plan kita salah. Bukannya kita bisa withdraw, malah kita harus alamin drawdown. Dan kita mungkin harus lanjut trade lagi, nunggu lagi 3 hari, 5 hari, sampai kita ada take profit lagi, sampai equity-nya udah plus lagi, baru kita bisa withdraw. Jadi kekurangannya mungkin nggak bisa withdraw setiap saat, setiap hari gitu, agak sulit. Tapi ya mungkin withdraw-nya average atau akumulasi dalam 1 bulan. Kurang lebih seperti itu untuk kelebihan dan juga kekurangan swing trading. Kalau kalian tanya apa yang gue lakuin, apakah gue seorang swing trader, apakah gue scalper? Kalau dulu ya, gue mau hajar semuanya pokoknya. Scalping iya, swing iya, habis itu positioning iya, intraday juga. Pokoknya semuanya gue tradingin, ada banyak banget account. Kalau sekarang gue nggak mau ngelakuin itu, tapi gue maunya trading by data. Dari data yang gue punya, kalau gue compare nih dengan equity yang sama, misalkan $1.000 sama $1.000. By the way, ini udah gue forward test ya. Hasilnya itu scalping outperform akun swing gue. Bedanya bisa lumayan jauh, bisa 2-3 kali lipat. Maka dari itu, tahun ini mostly tradingan gue itu scalping semua. Yang swing rata-rata misalkan di crypto itu gue taruhnya di spot market. Tapi ada momen-momen atau kondisi tertentu, misalkan di 3 minggu terakhir nih, gue ada kerjaan, keluar kota, gue ada keluar negeri juga, 3 mingguan ini gue jarang banget di rumah dan nggak bisa di depan monitor. Jadi selama 3 mingguan ini, khusus 3 mingguan ini pas gue lagi banyak di luar, mungkin sampai minggu depan juga, karena nanti malam gue akan berangkat juga, akun scalping gue itu jarang banget gue tradingin. Karena gue banyak di luar, gue jarang di depan monitor. Dan rules trading gue, kalau gue mau scalping, gue harus di depan monitor, gue harus bisa pantau. Jadi karena gue nggak bisa pantau, ya gue jarang scalping. Akhirnya 3 mingguan ini gue jadi ada melakukan swing trading. Tapi nanti kalau gue udah banyak di rumah lagi, gue udah nggak banyak keluar lagi, otomatis gue akan balik ke habit yang seperti biasa, yaitu scalping aja dan nggak swing trade di akun derivatif atau di futures market. Jujur kalau kalian tanya ke gue lebih enak mana, menurut gue lebih enak swing ya, lebih santai. Cuman apa boleh buat, data yang gue punya, hasil forward test yang gue lakuin, hasilnya lebih bagus di scalping. Dan kita kan trading nggak munafik ya, kita mau cari uang, kita mau cari cuan. Kalau scalpingnya ini lebih cuan ya, kenapa gue harus maksa swing ya kan? Jadi gue tetap fokusnya di scalping, gue swing trade-nya itu cuman kalau memang lagi nggak bisa pantau, lagi nggak bisa di depan laptop aja. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kalian tanya lebih bagus yang mana, gue nggak bisa jawab untuk kalian, karena ini setiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang jagonya di swing trading, ada yang jagonya di scalping. Menurut gue, kalian harus melakukan backtesting dan juga forward testing untuk
dua hal ini. Cara forward testingnya adalah equity-nya sama. Jadi misalkan ini 1000, ini juga 1000. Lalu trading di pair yang sama. Jangan di pair yang berbeda karena tujuannya mau forward testing. Coba lihat dalam 6 bulan ya, masing-masing account ini di compare hasilnya lebih bagus yang mana. Bukan cuma soal growth dan profitnya ya, tapi juga soal drawdown-nya. Habis itu kalian juga hitung effort yang kalian keluarkan. Kalau scalping ini kalian habisin berapa jam dalam satu hari. Kalau swing trading kalian habisin berapa jam. Total dalam 6 bulan itu kalian habisin sama-sama berapa jam. Setelah kalian compare, worth it nggak kalian pilih yang mana? Kira-kira yang lebih nyaman dan lebih cocok untuk kalian yang mana? Jadi always remember, trading itu harus by data. Nggak bisa, oh gue maunya scalping nih, karena gue mau pantau monitor, gue suka. Oh gue nggak mau pusing nih, gue maunya swing trading aja, biar gue bisa tinggal-tinggal. Jangan kayak gitu. Biarkan data yang menjawab. Kalian coba dulu dua-duanya, kalian forward testing dulu dua-duanya, lalu kalian setelah compare, kalian lakukan evaluasi dari jurnal trading yang udah kalian buat. Selalu ingat, by data. Nah, di video kali ini, gue juga akan kasih sedikit hack untuk kalian yang biasa swing trading ataupun kalian yang scalping. Untuk yang scalping dulu ya, karena kita ngomongin scalping ini kan frekuensinya tinggi. Kalian tradingnya banyak setiap harinya. Pasti cukup beratnya itu di spread dan juga commission. Nah, saran gue untuk kalian yang scalping, coba kalian trading pakai akun yang spreadnya rendah. Dan yang kedua, yang komisinya 0 atau zero commission. Karena itu kalau dikumpulin aja cukup berat loh. Kalau misalkan kalian sehari misalkan open close ya, kalian habis 5 lot, 10 lot, itu spread dan commissionnya udah berapa puluh atau berapa ratus dolar. Jadi menurut gue coba cari yang low spread dan juga zero commission. Lalu untuk kalian yang biasa melakukan swing trading, yang biasa holdnya 1-2 hari atau 1-2 minggu, kalian coba cari akun trading yang gratis biaya inap atau gratis swap fee-nya. Biar apa? Biar ketika posisi yang inap berhari-hari atau berminggu-minggu itu nggak kena biaya inap. Karena lumayan berasa loh, apalagi kalau misalkan kalian holdnya 1 bulan, 2 bulan, atau sampai 3 bulan misalkan, itu swap fee-nya lumayan banget. Jadi sebisa mungkin cari yang free swap, yang nggak bayar biaya inap sama sekali. Nah ini gue juga kemarin baru tahu, kalau di XM itu ada akun ultra low. Jadi di akun ultra low ini, itu zero commission, nggak ada biaya komisi sama sekali. Habis itu juga free swap, atau nggak ada biaya inap. Karena akun ultra low ini free swap atau nggak ada biaya inap, menurut gue ini cukup cocok untuk kalian yang melakukan swing trading. Jadi kalau kalian misalkan mau hold berminggu-minggu atau berbulan-bulan, nggak masalah, nggak perlu bayar swap. Dan yang kedua, karena ini zero commission juga, ini cocok untuk kalian yang melakukan scalping. Jadi untuk kalian yang frekuensi tradingnya banyak nih, yang open close-nya itu sering setiap hari, ini zero commission. Jadi menguntungkan untuk kalian yang suka scalping. Ditambah lagi, ini juga gue baru cek, spread-nya itu cukup bagus. Terendahnya itu ada di 0,6 pip aja. Karena menurut gue spread ini cukup berpengaruh signifikan, khususnya untuk kalian yang suka scalping. Jadi kalau terendahnya 0,6 pip, menurut gue lumayan oke. Tapi nanti kalian bisa cobain sendiri, kalian rasain sendiri. Kalau kalian mungkin belum punya akun XM-nya, kalian bisa buat via link ada di deskripsi, kalian bisa pilih yang ini. Pas juga masih ada bonus deposit 100%. Jadi bonus deposit 100%-nya ini di XM cukup unik ya. Karena ketika balance kita udah 0, yang harusnya udah margin call, kita tetap bisa trading pakai bonus depositnya. Jadi ibaratnya bonus depositnya bisa ngetank nih. Misal kita deposit $500, habis itu kita dapat bonusnya $500, terus kita udah rugi nih $500, harusnya udah MC ya, udah habis ya. Balance-nya udah 0 nih. Tapi kita tetap bisa trading pakai bonus deposit yang $500 tadi. Jadi nanti kalau saldonya naik lagi sampai $1000 ya kita bisa withdraw. Jadi cukup menarik, kalian bisa manfaatin. Ini berlaku untuk new user dan juga existing user. Kenapa tadi gue bilang spread ini adalah sesuatu yang cukup signifikan? Karena kalau kita ngomongin scalping, pips yang kita ambil itu udah pasti kecil. Kayak misalkan kita swing, kita bisa ambil 300 pips di gold. Kalau scalping kita ambil berapa sih? 20 pips, 30 pips, atau 50 pips. Kalau spreadnya besar aja, misalkan profit kita 30 pips sih, kepotong spread jadi sisa berapa? Jadi menurut gue penting untuk kita melihat spread untuk setiap pair yang memang sering kita tradingkan. Kalau kita sering tradingnya di gold, coba cek spread goldnya bagus atau enggak. Kalau kita sering trade misalkan di Euro USD, coba lihat spread di Euro USD bagus atau enggak. Kurang lebih seperti itu. Berarti kalau kalian udah cobain XM, pasti kalian udah berasa fast execution-nya. Dan fast execution ini menurut gue sangat mendukung untuk kalian para scalper. Karena kalau kita ngomongin scalping, sepersekian detik pun itu sangat diperhitungkan. Itu sangat matters. Jadi menurut gue fast execution ini sangat penting untuk kalian yang memang suka scalping. At the end, tetap balik ke masing-masing dari kalian. Gue nggak bilang scalping lebih bagus atau swing lebih bagus, tapi ini soal cocok-cocokan terhadap diri kita sendiri, terhadap psikologis kita sendiri, terhadap mental kita, dan juga terakhir terhadap sistem trading yang kita buat. Intinya nggak perlu debat mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek. Lakukan yang menurut kalian lebih bagus dan terbukti bisa menghasilkan. Selama kalian bisa menghasilkan metode apapun yang kalian pakai, ya udah lanjutkan. Karena balik lagi kita nggak usah munafik di trading itu, kita bukan mau cari metode siapa yang paling bagus, metode siapa yang paling keren, enggak. Yang kita cari itu cuma satu, yaitu kita mau cari cuan dari market. Jadi kalau kalian bisa scalping, bisa cuan, silakan scalping. Kalian bisanya cuan dari swing, ya silakan swing. Nggak perlu debat, nggak perlu menghina metode orang lain. Tetap fokus sama diri sendiri, fokus bertumbuh, fokus growth akun kalian, sampai akhirnya kalian bisa jadi trader yang konsisten. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga video bermanfaat. Kalau masih ada yang kurang jelas dan kalian mau tanyain, kalian boleh komen di bawah. Kalau kalian suka video, jangan lupa like. Next, kita mau bahas apa lagi nih? Request di kolom komentar, gue akan buatin videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan.